Hai, Shalom, damai di hati. Berjumpa dengan semua guru sekolah minggu. Enci Engku, apa kabarmu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dan tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Oke, dan sebelum saya berbagi cerita tentang cerita firman Tuhan di Bina Anak yang ada di minggu berjalan nanti, barangkali saya hanya akan memberikan semangat untuk enci-enci, engku-engku semua yang mungkin sampai saat ini masih ada saja enci-enci dan engku-engku yang belum berani untuk tampil di depan anak-anak mau bercerita tentang cerita firman Tuhan, dan itu memang ada di setiap jemaat. Pengalaman juga dulu saya seperti itu, tidak berani untuk bercerita di depan anak-anak karena tentu ada alasan-alasan tertentu mengapa sampai kita tidak berani untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Pertama tentu karena kita tidak siap dan belum mengerti tentang cerita firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak. Kemudian masih ada rasa takut, masih ada rasa grogi sekalipun kita berjumpa dengan anak-anak, dan ada pemikiran lain bahwa mungkin kita akan ada salahnya sehingga akan ditertawakan oleh teman-teman pelayan anak lainnya. Nah, Enci Engku, barangkali saya hanya bisa memberikan semangat saja bahwa memang perasaan-perasaan yang seperti itu wajar untuk ada, tapi kita harus ingat bahwa kita dipakai Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Yang terpenting di sini ada maunya kita. Kita punya kemauan, kita punya niat untuk belajar, dan kita minta hikmat Tuhan. Kita berdoa dan supaya saat kita belajar tentang Bina Anak, tentang firman Tuhan, kita diberikan hikmat untuk mengerti maksud firman Tuhan, dan itu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang terpenting juga, Enci Engku, bahwa kalau kita menyampaikan sesuatu kepada anak-anak memang sesuai dengan apa yang kita pelajari, tidak di luar dari apa yang kita pelajari. Karena itu penting sekali Enci Engku dapat membuka melalui YouTube atau ada referensi lain di mana kita bisa lebih dalam, lebih luas mengenal tentang cerita firman Tuhan, apalagi yang akan kita pelajari ini. Dan tentu saja bagi Enci Engku yang sudah terbiasa menceritakan cerita firman Tuhan, nah mari kita berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain, kita berikan semangat kepada mereka. Ya, dan memang kalau kita tidak pernah mencoba, Enci Engku, kapan kita bisa jadi? Buktinya kalau kita belajar naik sepeda misalnya. Nah, mengapa kita bisa antar sepeda? Karena apa? Karena kita telah mencoba untuk belajar, sekalipun ada jatuhnya, ada sakitnya, tapi toh pada akhirnya kita bisa membawa sepeda dengan lancar. Nah, seperti itu kita juga saat menceritakan firman Tuhan, kita butuh belajar, kita butuh mencoba. Kalau orang tidak mencoba, tidak akan pernah bisa untuk melakukannya. Karena itu cobalah teman-teman. Sekalipun segala sesuatu masih ditulis dari awal sampai akhir, tidak masalah. Yang penting itu adalah proses memperbiasakan diri kita, memberanikan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan selain itu ya, tidak ada yang hebat di antara kita, tapi yang kuat adalah kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan. Karena itu segala sesuatu kita minta Tuhan beri hikmat, beri kemampuan untuk dapat menyampaikan cerita firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan maksud. Bahwa penting sekali bagi kita untuk melakukan persiapan ketika kita akan mengajar kepada anak-anak kita. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman Enci Engku, pelayan anak semua, untuk sama-sama membahas bagian firman Tuhan ini yang nantinya akan kita sampaikan di minggu berjalan berikut, yaitu pada tanggal 11 sampai pada tanggal 17 September 2022. Dan ini sangat penting sekali untuk kita pelajari, dan terpenting adalah bagaimana kita memahami bagian firman Tuhan ini supaya kita dapat menyampaikannya dengan baik kepada anak-anak kita. Dan yang terpenting dari semuanya itu adalah kita meminta hikmat Tuhan untuk dapat menuntun kita, untuk dapat memampukan kita menguasai bagian firman Tuhan ini, agar betul-betul kita sampaikan kepada anak-anak dengan baik seperti yang Tuhan inginkan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Oke, karena itu mari kita berdoa untuk mengawali cerita firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami kembali akan belajar tentang bagian firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat memahaminya dan kami memberitakannya dengan baik kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa. Amin. Oke, Engku yang diberkati Tuhan, cerita firman Tuhan kita di saat ini adalah dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-22. Ini bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan pada cerita firman Tuhan kita kali ini, yaitu tentang Yesus anak Allah dibaptis. Nah, begini bunyinya. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Oke, itu bacaan firman Tuhan kita. Nah, teman-teman, biasanya kalau selesai baca firman Tuhan, suasana kan agak tegang, ya. Nah, karena itu penting sekali kita mengajak anak-anak kita untuk menyanyi lagu dan gerak, supaya mereka agak refleks, mereka agak santai ketika kita masuk pada cerita firman Tuhan. Dan karena itu kita ajak anak-anak kita untuk betul-betul melakukan lagu dan gerak ini senyaman mungkin, seenak mungkin. Nah, ketika itu kita buat mereka duduk senyaman mungkin di kelas masing-masing, dan kita harus punya sesuatu untuk menjembatani apa yang akan kita ceritakan nanti. Apakah itu pertanyaan ataukah itu adalah sebuah cerita? Tapi itu sangat penting, teman-teman. Itu untuk menjembatani di mana kita masuk ke bagian cerita ini. Nah, karena judul cerita kita ini adalah tentang baptisan, maka kita boleh bertanya tentang baptisan kepada anak-anak kita. Nah, misalnya kita tanyakan, siapa yang sudah dibaptis di sini? Nah, pasti mereka akan menjawab, "Oh, saya, semua akan menjawab." Dan penting sekali, Engku, kita berikan kesempatan kepada semua anak untuk menjawab pertanyaan, karena di era yang sekarang ini kita membiasakan anak-anak kita untuk memiliki nalar yang jalan, ya. Kita harus membuat mereka bisa merespon setiap apa yang kita tanyakan. Dan teman-teman, pasti ada berbagai jawaban yang akan kita temukan pada anak-anak kita. Nah, jangan sampai ada jawaban anak-anak yang kita katakan salah, atau membandingkan jawaban anak lain dengan anak yang lain. Nah, itu akan menurunkan semangat anak-anak kita. Bakal berikut saat kita bertanya tidak akan ada anak-anak yang menjawab lagi. Karena itu penting sekali kita membuat anak-anak kita bisa merespon apa yang kita tanyakan. Dan kalau ada anak-anak misalnya yang tidak menjawab, kita ajak dia. Kita kan tahu siapa dia. Nah, kita panggil DP nama, orang panggil DP nama, kau mulai tanya, "Adik, adik so pernah baptis?" Nah, dia pasti akan menjawabnya. Kita juga boleh lanjut dengan pertanyaan, misalnya, siapa yang pernah lihat baptisan di gereja? Pasti akan ada berbagai macam jawaban yang akan kita temukan di sana. Dan kita mulai jelaskan kepada anak-anak bahwa itulah baptisan yang kita laksanakan sekarang ini. Untuk soal cara tidak dipersoalkan, tetapi yang terpenting adalah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ketika semua itu sudah terlaksana, kita mulai pada cerita intinya. Kemudian kita mulai bercerita. Nah, adik-adik, tadi kita telah bahas tentang baptisan. Sekarang juga kita bercerita tentang baptisan. Adik-adik pernah dengar tentang Yohanes Pembaptis? Nah, pasti semua akan angkat tangan. Dan kita mulai bercerita. Adik-adik, pada suatu ketika Yohanes sedang ada di daerah Yordan. Ketika itu dia menyerukan dengan suara nyaring, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Nah, adik-adik, pada waktu itu orang banyak merasa heran dan bertanya-tanya, ini Mesias apa bukan? Kemudian Yohanes mengetahui kekhawatiran orang banyak pada waktu itu. Dia langsung menyerukan lagi bahwa, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia yang lebih berkuasa akan datang, dan jangankan membaptis, membuka tali kasut pun aku tidak layak."
dan dia itu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan juga dengan api. Adik-adik, mendengar itu orang banyak memberi diri dibaptis. Mereka semua memberi diri dibaptis dan datanglah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberi diri untuk dibaptis. Ketika dibaptis, Tuhan Yesus berdoa. Ketika dia berdoa, apa yang terjadi, adik-adik? Langit yang biru terbuka, turunlah merpati putih, kemudian hinggap di pundaknya Yesus. Nah, ketika itu adik-adik, semua orang heran-heran, semua orang melihatnya dengan takjub. Bahkan ada suara yang berseru dari langit itu, katakan, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, mendengar itu, semua mata orang di situ terbuka. Orang yang ragu-ragu mulai dikuatkan, orang yang tidak percaya semakin percaya. Dan ketika itu, semua orang semakin mengakui dan menyaksikan sendiri bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, teman-teman, itu yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dan kita mulai katakan bahwa baptisan itu penting dalam kehidupan kita. Mengapa penting? Karena baptisan adalah sebuah tanda ikatan kita dengan Yesus Kristus. Karena itu selaku anak-anak Tuhan harus bangga kalau orang sudah dibaptis. Dan harus senang kalau orang sudah dibaptis. Karena orang sudah ada dalam ikatan persekutuan dengan Yesus Kristus. Tapi, nah, enci-enci, orang mesti bilang begitu nih, engku-engku. Tapi jangan karena orang harus bangga dibaptis, senang dibaptis, kong semua ulang-ulang dibaptis. Jangan seperti itu. Satu kali jo dibaptis, dan cintailah gereja kita, di mana kita dibaptis, di mana kita menerima pengajaran, dan teruslah itu bertumbuh dan terus bertumbuh menghasilkan buah di gereja yang kita cintai. Soal cara, nanti enci-enci, jangan-jangan ada anak-anak yang akan bertanya begini, enci, engku, kia padang di sana ada baptisan yang seperti ini. Nah, jangan bingung. Kita katakan saja bahwa soal cara, mau percik, mau selam, atau apapun itu bukan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalannya atau yang menjadi intinya adalah dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anjingku, ketika itu kita mulai mengajak adik-adik bahwa apa yang diserukan oleh Yohanes yaitu bertobat dan memberi diri dibaptis. Oke, jadi kita bertobat dulu baru diberi diri dibaptis. Sekarang kita semua telah dibaptis. Nah, bagaimana tentang kehidupan yang bertobat? Kita ajak kepada anak-anak untuk melihat kehidupan orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang mau memberi diri hidup di dalam Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memuliakan Tuhan, yang tidak mau dipaksa-paksa, dan berdoa, beribadah itu tidak ada yang main-main, karena kehidupan orang yang bertobat toh. Kemudian kita ajak anak-anak, berarti anak-anak yang bertobat adalah anak-anak yang nyandak jama make, nyandak jama nakal-nakal, nyandak jama bikin sakit hati pa mama dan papa. Adalah anak-anak yang berperilaku sopan, berperilaku baik, ramah terhadap semua orang, dan banyak lagi. Itu tergantung engku ya akan mengajak anak-anak untuk melakukan bagian firman Tuhan ini. Dan yang intinya adalah engku kita sampaikan ini dengan baik, tak perlu buru-buru, tapi kita sampaikan dengan pelan, dengan baik, supaya anak-anak bisa memahami. Dan kepada kita semua pasti diberikan hikmat untuk dapat mengenal anak-anak kita, untuk dapat memahami bahasa tubuh anak-anak kita. Ada yang sudah mulai bosan dengan cerita kita. Nah, kita mulai buat sesuatu yang agak beda misalnya, yaitu kita mulai
mengajak mereka untuk menjawab buat pertanyaan apalah itu. Yang penting nyandak lari dari firman Tuhan, Kang Encingku. Nah, oleh karena itu, Encingku, barangkali ini yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita untuk pelajaran minggu yang berjalan ini. Dan tidak masalah kita ulang-ulang sampaikan, mau di ibadah hari Minggu, mau ibadah rayon, mau ibadah di kolom. Mengapa? Supaya memudahkan anak-anak kita untuk semakin menguasai cerita firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan yang terpenting adalah Encingku, kita semua punya keterbatasan, kita semua punya kelemahan. Nah, karena itu kita hanya butuh Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus Sang Mesias yang akan memperlengkapi kita untuk berbicara, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak. Karena itu saya katakan terus siap dan selalu minta hikmat Tuhan untuk memampukan kita bercerita kepada anak-anak. Sekalipun anak-anak, ingat engku, kepada anak-anak kita sedang menanamkan konsep. Karena apa yang dorang terima, itu yang akan dorang ingat secara terus-menerus. Jadi perlu sekali orang pelajari dulu baik-baik itu firman Tuhan, baru orang sampaikan kepada anak-anak kita. Yang terpenting dalam melayani, tetap semangat, tetap penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus panjatkan kepadamu karena Engkau Tuhan melayakkan kami untuk menjadi saluran berkat buat anak-anak kami. Karena itu mampukanlah kami untuk terus memenuhi panggilan ini. Maka berfirmanlah Engkau bagi kami sehingga kami Tuhan akan menyampaikannya kepada anak-anak kami selanjutnya. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, teman-teman, demikian untuk cerita firman Tuhan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.